Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan membahas salah satu HP dari Xiaomi yang telah diluncurkan ya, launching tanggal 30 September kemarin. Salah satu yang menarik adalah Xiaomi Mi 10T Lite. Video ini aku pisah dengan sebelumnya karena ini mungkin yang market segmen yang berbeda menurutku ya. Jadi bagi kalian nih yang suka dengan mid level dengan harga yang bisa dibilang oke lah dengan yang diberikan, apalagi yang penunggu Poco X3 NFC, ini jadi bingung lagi sih menurutku. Tapi memang ini sedikit lebih mahal lah ya. Dan juga untuk chipsetnya dan yang lain-lain juga diberikan dengan 5G yang diberikan di Mi 10T Lite ini. Langsung saja untuk masalah bodinya saja, untuk Mi 10T Lite ini menggunakan Gorilla Glass 5 depan dan belakang. Bisa dibilang ini yang terbaik lah dengan harga yang ada ya. Nanti kita bahas masalah harga. Tapi untuk bodinya, untuk sampingnya hanya menggunakan plastik frame dibandingkan dengan aluminium frame yang sebelumnya digunakan di Mi 10T dan Mi 10T Pro. Dan juga untuk screen-nya sama besarnya, 6,67 inch display LCD ya, IPS LCD, dan ini berbeda dengan yang 10T dan 10T Pro, ini menggunakan hanya 120 Hz screen untuk kapabilitasnya. Lalu ini tidak ada HDR10+, jadi untuk HDR biasa dengan level yang ada sudah sangat oke ya. Dan Full HD Plus dengan 1080p yang diberikan, maksimum semuanya bagus di Mi 10T Lite ini. Brightness juga sedikit lebih rendah di 450 nits dibandingkan dengan 500 nits yang ada di Mi 10T dan Mi 10T Pro, tapi itu sudah oke lah dengan harga yang ada. Dan juga untuk masalah security-nya sama menggunakan fingerprint di bodinya ya, side mounted sama lah seperti dengan Realme 7 ini. Jadi ya maksudnya fingerprint di bodinya karena layarnya LCD, tidak bisa adanya fingerprint on display di Xiaomi Mi 10T Lite ini. Masalah chipsetnya ini yang terbaru dari Qualcomm ya, dengan seri menengah tapi 5G juga, yaitu 750G dari Snapdragon Qualcomm ya. Nah ini bisa dibilang 10% lebih cepat dibandingkan dengan 765G yang ada di pasaran, yang digunakan juga di Pixel 5, Pixel 4a 5G, dan juga untuk OnePlus Nord. Jadi ini sudah sangat oke yang diberikan oleh Xiaomi dengan harga yang ada ya. Nah, kenapa aku juga ngomong untuk masalah ini hanya 120 Hz screen? Karena memang setelah aku cek 750G hanya maksimum kapasitasnya 120 Hz screen. Tidak bisa 144 Hz screen. Mungkin kalau chipsetnya bisa Xiaomi juga memberikan 144 Hz screen di level HP ini. Wah, itu bisa sangat berbahaya sekali ya. Maksudnya dengan pasar yang ada itu bisa sangat merusak harga pasar. Seperti biasa, Xiaomi. Untuk masalah kamera seperti biasa ya, dengan 64 megapiksel primary kamera, 8 megapiksel ultra wide kamera, 2 megapiksel makro kamera, dan 2 megapiksel depth sensor. Dan juga ini hanya 4K ya, tidak 8K seperti sebelumnya. Untuk level mid sudah sangat oke lah dengan 4K yang ada. Dan juga ini ada Gyro AIS-nya, Electronic Image Stabilization, diberikan di kamera Xiaomi Mi 10T Lite ini. Untuk kamera depan juga diberikan di panselnya hanya 16 megapiksel dibandingkan dengan 20 megapiksel yang ada di Mi 10T dan Mi 10T Pro. Tapi tenang aja, ini juga sudah HDR ya untuk kamera depannya, dan adanya 1080x30 fps untuk video, jadi normal seperti biasanya lah. Dan juga ini dengan stereo speaker. Untuk masalah baterai 4820 mAh. Jadi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan 5000 mAh, tapi juga sudah oke lah. Dengan level yang ada 4820 sih sudah sangat besar dan bisa bertahan sangat lama. Untuk masalah fast charging-nya juga diberikan dengan 33 watt fast charging, sama seperti Mi 10T dan Mi 10T Pro. Jadi bisa hampir sama lah untuk masalah kamera dan chipset, dan untuk layarnya sedikit dikurangi dengan harga yang ada, sehingga bisa memberikan harga yang lebih murah dan bisa lebih bertanding dengan level mid yang ada di pasaran saat ini. Untuk masalah harga, ini start €279 dengan 64GB dengan 6GB RAM. Nah ini untuk UFS-nya 2.1 ya. Lalu untuk harga yang kedua adalah €329 dengan 6GB RAM dan 128GB storage. Dan yang untuk yang ini UFS-nya 2.2. Nah ini singkat saja, untuk UFS-nya berbeda, yang semakin tinggi itu semakin cepat, itu sajalah. Tapi tidak sampai terlalu signifikan banget, enggak. Jadi untuk masa pengguna biasa akan merasakan yang oke. Nah, pasti tambah bingung ya kalian yang mau membeli dengan level mid. Poco X3 NFC aja belum keluar.
Nah, tapi ini masukan dari aku, kalian membeli sesuai dengan yang kalian butuh lah. Misalnya dengan waktu sekarang, misalnya kalian butuh ya sekarang adanya Realme 7. Tapi menurutku sih tunggu sabar untuk Poco X3 NFC juga akan keluar nanti kurang lebih sekitar pertengahan Oktober sih rumornya ya. Nanti kita akan lihat saja, apalagi untuk di Twitternya Poco Indonesia juga sudah mengkode-kode masalah Poco X3. Ini menurutku sih untuk masuk di Indonesia ya. Misalnya masuk, aku juga belum tahu kapan akan masuk, tapi kalau misalnya masuk pun harganya akan lebih tinggi lah. Jadi levelnya sedikit di atas Poco X3. Xiaomi juga mengerti, untuk masalah Poco ini kan diberikan dan harga yang ada, mereka juga akan sedikit lebih. Apalagi ini juga mengoptimalkan masalah 5G ya, dengan 750G itu. Kan untuk Poco X3 hanya 732G. Jadi menurutku kalau kalian mau lebih hemat lagi ya Poco sudah oke lah X3 NFC yang ada dibandingkan dengan yang ini. Memang untuk segi performance pasti jauh lebih bagus di 750G yang ada di 10T Lite. Lalu untuk kualitasnya pasti lebih bagus dengan Gorilla Glass 5. Ya itu memang ada harganya juga ya, dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kita akan lihat saja nanti bagaimana saat masuk Indonesia. Dan semoga info ini membantu kalian untuk memilih HP di tahun 2020. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.